Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Edi Ardian hari ini kembali bisa menjumpai Anda dalam special talk dari Voice FM ya. Dan karena spesial, kenapa spesial? Karena hari ini saya kedatangan tamu yang juga sangat-sangat spesial. Beliau termasuk salah satu sesepuh di dunia pendidikan di Kota Balikpapan. Beliau juga adalah salah satu pendiri dari Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Balikpapan, dan beliau juga aktif dan sangat concern dengan hal-hal yang saat ini menyertai dan menjadi dilema bagi pendidikan di Indonesia. Siapakah beliau? Nanti akan saya kenalkan, tapi sebelum menyapa beliau, saya ingin menyapa sahabat saya yang hari ini juga berkenan untuk mendampingi di special talk kali ini. Ada Ibu Uki ya. Assalamualaikum Ibu Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. ya. Baik Ibu Uki, kita hari ini memang sangat spesial ya. Ini hari yang betul. sangat spesial ya. Kedatangan tamu yang istimewa, yang khusus juga. Yang khusus ya. datang ke Balikpapan Betul loh. sekali ya ya. Nah ini tentunya kalau saya mengenalkan beliau sepertinya kurang pas ya. Ini barangkali Bunda Ibu Uki bisa mengenalkan siapa sih tamu kita hari ini. Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat Voice, kali ini betul sekali yang disampaikan oleh Mas Edi bahwa kita kedatangan tamu spesial ya, Iya, jauh-jauh dari Bandung gitu ya, untuk datang ke studio Voice FM kali ini. Tidak perlu panjang lebar lagi bahwa kali ini saya akan memperkenalkan dulu nih tamu spesial kita, yaitu Bapak Muhammad Iskandar Umar. Mungkin langsung saja ya, kita menyapa bersama-sama. Silakan. Baik, assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Uki, Pak Edi. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin. Mungkin langsung beliau memperkenalkan diri mungkin ya. Oh gitu, Iya. ya. Siapa Silakan. sih? Iya, silakan Pak Iskandar. Baik, terima kasih Pak Edi dan Bu Uki. Saya Muhammad Iskandar Umar, sebetulnya tidak asing lagi di Kota Balikpapan ini karena pernah tinggal di Balikpapan ini dari tahun 1984. Wow. Kemudian sampai tahun 1993, kemudian dapat tugas keluar, kemudian kembali lagi di tahun 2003 sampai 2009, kemudian baru 2009 pindah ke Jakarta dan saat ini kami bermukim di Bandung. Walaupun jauh di Bandung, tapi Balikpapan tetap merupakan kampung kami nomor 2. Ada sangat istimewa bagi saya di Balikpapan adalah yang pertama, menemukan pasangan hidup di Balikpapan. Yang kedua, seluruh anak-anak lahir di Kota Balikpapan. Sehingga bagi kami Balikpapan, kota beriman ini tetap menjadi kota kecintaan kami. Oke, ya. Itulah sekilas ya tentang Bapak Iskandar ya. Beliau akrab dipanggil Pak Is ya. Oke, ya nickname lah ya. Iya. Nah, hari ini special talk akan mengangkat topik pembicaraan tentang standar penjaminan mutu pendidikan ya, Bu Uki ya, dan juga betul. Pak Is ya. Nah, ini sebagai overview saja mengenai topik kita hari ini, bahwa suatu negara dikatakan maju apabila pendidikan suatu negara tersebut berkembang pesat dan memadai. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan, kalau mau bahagia di dunia haruslah dengan ilmu. Kalau mau bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Nah, di sini penekanannya bahwa ilmu itu sangat penting dan utama. Bahkan orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang lain lebih tinggi kedudukannya ya. Itu adalah sebuah pesan dari pesan kedamaian dari Islam ya, bahwa ternyata mutu itu bukan hanya baru kita dengar hari ini, tetapi sebetulnya 14 abad yang lalu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, Bu Uki dan juga Pak Is ya, kita bicara pendidikan, latar belakang, kemudian kita mungkin bicara kondisi hari ini di Indonesia terutama ya. Apa sih sebetulnya yang membuat standar penjaminan mutu ini menjadi begitu penting? Tapi sebelum dijawab Pak Is,
dan Bu Uki, kita harus tahu dulu apa itu standar penjaminan mutu begitu ya. Iya, Tak betul kenal maka sekali. tak sayang dengan istilah ini, silakan. Iya, Ya. betul. Mungkin sebelum kita berbicara mengenai standar penjaminan mutu, kita harus mundur ke belakang sedikit. Sebenarnya kenapa sih ya Pak muncul adanya standar penjaminan mutu ini? Sebenarnya latar belakangnya apa? Baik. Terima kasih Pak Edi dan Bu Uki. Betul Iya. sekali disampaikan oleh Pak Edi bahwa kemajuan suatu bangsa tidak lepas daripada kemajuan pendidikan bangsa tersebut. Iya, betul. Akan tetapi kita melihat kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa mutu pendidikan kita di Indonesia pada hari ini itu masih memprihatinkan. Kita bisa lihat misalnya laporan yang baru saja bulan September tanggal 14 2018, Badan PBB UNDP memberikan laporan bahwa bangsa Indonesia ini HDI-nya, Human Development Index-nya, yang merupakan tolak ukur kemajuan bangsa ini, berada pada ranking 116 dari 189 negara di dunia. Wow, itu mundur atau malah Malah mundur. malah Jadi mundur di ya, Pak? tahun 2014 itu di ranking 10, kemudian Iya. turun terus. Turun terus, Ranking ya. 14, hari ini di ranking 116. Jadi ini suatu menjadi catatan dan perhatian bagi kita. Iya. Kemudian kita lihat juga misalnya laporan yang lain, Badan PBB juga dari UNESCO di tahun 2015 menyatakan bahwa EDI, Education for All Development Index kita berada pada ranking 68 dari 113 negara. Kemudian juga yang cukup menyedihkan kita adalah laporan tes PISA. PISA itu adalah Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2012. Iya. Negara kita menempati ranking yang ke-64 dari 65 negara anggotanya itu. Loh, berarti udah di bawah ya Pak ya? Iya. Nomor dua Jadi dari itu laporan bawah dari ya. luar ya, bahwa memang menjadi perhatian kita bersama. Dan juga laporan dari internal, kalau kita baca laporan dari Kemendikbud pada bulan Januari tahun 2016, hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional hanya 16% dari sekolah-sekolah kita yang memenuhi SNP. SNP itu adalah Standar Nasional Pendidikan. Iya. Nah, itulah yang menjadi kondisi dari pendidikan di negara kita pada hari ini. Iya, iya, iya. Oke, jadi Oke. sepertinya memang ini serius ya, Serius, sesuatu yang harus betul. kita mulai untuk memperbaiki lah Betul, gitu betul, dari betul. akarnya gitu ya. Dan Iya. tentunya dengan adanya SPM ini harapannya ke depannya mungkin bisa menjadi lebih baik ya Pak Isi. Betul, betul sekali Bu Ki. Iya. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah umat Islam yang terbanyak di dunia, negara yang paling banyak umat Islamnya, di dalam ajaran kita bahwa mutu itu sangat diutamakan. Mungkin saya bacakan sebuah hadis dari Tabrani. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan itqan. Itqan itu maksudnya bermutu, berkualitas, tepat waktu, terarah, jelas dan indah. Iya. Jadi tidak diragukan lagi. Islam ini sebetulnya sangat-sangat mendukung dan memperhatikan mutu, bahkan Allah sangat mencintai orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan bermutu. Iya, betul. Jadi sebenarnya sudah ada panutan ya, Iya, tinggal iya, kita iya. mau melakukan atau tidak. Betul gitu ya. sekali. Sangat jelas Bu Uki dari Islam bagaimana pandangan dan sikap kita terhadap mutu. Nah, menyadari bagaimana kondisi kita pada saat ini, pemerintah berusaha untuk melakukan langkah-langkah bagaimana memperbaiki mutu. Nah, ini sebetulnya adalah langkah atau tanggung jawab kita bersama Iya. untuk meningkatkan mutu ini. Iya. Kalau pemerintah apa yang dilakukan? Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Iya. tentang Sistem Pendidikan Nasional itu sudah terlihat bagaimana mutu ini juga harus ditingkatkan. Kemudian di tahun 2005 Iya. pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Iya. PP Iya. Nomor 19 bahwa kita harus punya standar nasional pendidikan Iya. yang disebut SNP. SMP. Tapi kemudian digodok lagi sehingga PP yang nomor 19 tahun 2005 itu disempurnakan gitu Iya. di tahun 2009, kemudian dirubah lagi, dipersempurnakan lagi di tahun 2015 dengan PP nomor 13 tahun 2015. Dan terakhir di tahun 2016 ada Permendikbud nomor 28 yang menjelaskan secara tegas begitu bahwa kita perlu menjalankan sistem penjaminan mutu yang kita Iya, sebut dengan SPM.
Iya. sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, begitu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Bu Uki dan Pak Edi. Iya, iya. Lah kalau kemudian kita bicara mutu sendiri Pak, itu pemahaman atau definisi yang sederhana lah begitu ya, sehingga mudah dipahami oleh khalayak umum, itu apa sih sebetulnya Pak? Ya, baik. Jadi kita mungkin akan lihat lebih luas ini ya. Iya. Saat ini kita bicara pendidikan, ada istilah mutu, tapi sebetulnya dia sebelumnya itu lebih umum, lebih kepada terminologi yang digunakan oleh perusahaan, oleh bisnis. Iya, Ya. iya. Kalau kita lihat misalnya definisi mutu menurut ISO 8402. Nah, mereka menyebutkan mutu adalah sebagai totalitas karakteristik suatu produk. Iya. Kemudian mutu seringkali dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. Iya. Kemudian juga mutu sering dikaitkan dengan kesesuaian terhadap persyaratan. Iya. Itu yang di ini. Sebetulnya definisinya ini memang sangat luas sekali. Sangat luas, betul. Tidak ada satu kesepakatan yang ini, tapi kita coba lihat beberapa dari pendapat ahli-ahli mutu. Jadi di tahun 80-an itu ada terjadi revolusi mutu di Amerika dan juga di Eropa. Tokoh-tokohnya itu yang pertama adalah Edward Deming. Itu menyebutkan bahwa mutu itu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Nah, ini definisinya karena di bidang bisnis berkaitan dengan pasar dan konsumen. Kemudian ada lagi pakar dan pelopor revolusi mutu namanya Philip Crosby. Iya. Dia menyebutkan bahwa mutu itu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Kemudian juga satu lagi yang terkenal adalah Joseph M. Juran. Mereka juga satu orang yang tokoh dan pelopor mutu. Menurut Joseph M. Juran, mutu itu berarti bebas dari kekurangan. Nah, yang menarik adalah definisi yang dikeluarkan oleh Profesor Matias Aruf, dosen ITB Bandung yang mendirikan jurusan Teknik Industri. Menurut dia, mutu itu mengandung arti yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar produk, tapi mutu itu harus meliputi berkaitan dengan pertama adalah memang kualitas produk, juga berkaitan dengan cost, juga berkaitan dengan delivery time, dengan waktu, berkaitan juga dengan keselamatan atau safety, dan berkaitan juga dengan semangat kerja atau moral. Jadi rupanya mutu itu tidak hanya kepada produknya saja, tetapi juga bagaimana dengan biayanya, bagaimana dengan delivery time waktunya, bagaimana dengan keselamatan dan semangat kerjanya. Itu definisi dari Profesor Matias Aruf. Iya. Jika kita berbicara mengenai sistem penjaminan mutu untuk pendidikan, Pak Iskandar, ini kita sebenarnya ingin tahu gitu ya, sejauh mana nih lingkupnya disebut dengan termasuk dalam sistem penjaminan mutu di lingkungan pendidikan. Baik. Nah, karena kita berbicara mengenai sistem penjaminan mutu dalam pendidikan, maka definisi dari sistem penjaminan mutu menurut pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 28 tahun 2016, pasal 1 ayat 1 disebutkan mutu pendidikan dasar dan menengah didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan standar nasional pendidikan yang tadi sudah kita sebutkan di dalam PP nomor 13 tahun 2015 tadi ya. Jadi kalau kembali kita sebut bahwa mutu sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Itu definisi resmi dari sistem penjaminan mutu menurut Permendikbud nomor 28 tahun 2016 pasal 1 ayat 1. Baik, tentunya ketika lembaga pendidikan itu menjalankan sistem penjaminan mutu itu pasti mempunyai tujuan ya Pak, ya mempunyai fungsi gitu. Itu bertujuan untuk apa ya dengan implementasikan SPM ini di lingkungan pendidikan? Oke, barangkali Bu Uki dan Pak Edi saya sedikit akan melihat ke belakang lebih jauh ya. Bagaimana sebetulnya mutu ini kok malah tahu-tahu menjadi sesuatu yang sangat penting, malah akan diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia.
pada tahun 70-an, mungkin Pak Edi, Bu Eki juga masih ingat, Iya. Jepang itu mulai memproduksi mobil. Betul, betul. Nah, kita ingat itu kalau mobil pertama dibikin itu mobil Kijang, kotak, kotak seperti ya. plat Oh, aja, iya. dashboardnya itu seperti selang gitu, Iya, pipa. iya. Dan itu udah keren banget ya Pak Itu pada sudah dia. zamannya ya. Pertama kali Oke. Jepang bikin mobil seperti itu. Iya, iya, iya. Kemudian Jepang tahun 70-an mulai produksi. Tahu-tahu tahun 1980-an terjadi suatu geger. Mobil-mobil yang dibikin Jepang, tidak hanya mobil ya, produk-produk yang dibikin oleh Jepang itu malah menjadi laku di pasar. Sementara produk yang dibikin oleh Amerika dan Eropa kalah. Kalah ya. Kalah bersaing ya. Ini terjadi suatu hal yang luar biasa. Jepang demikian pesat dan laku produksinya, sementara Amerika yang iklannya di mana-mana gitu bisa kalah dengan itu. Ini apa ini yang terjadi? Iya, iya. Sampai-sampai di dalam TV Amerika itu disiarkan secara nasional, menjadi topik nasional. Ada apa ini? Iya. Ada apa Kenapa tuh, Pak? Jepang bisa? Kenapa tidak bisa? Nah, pada saat itulah terjadi orang Amerika, orang Eropa menyadari ini ada sesuatu yang perlu dikaji ini. Nah, akhirnya yang kita lihat tadi adalah di Jepang dia memenangkan persaingan karena dia mutu. Jadi Jepang itu mereka sebut awalnya itu secara umum total quality management. Mereka menerapkan TQM. TQM. Ya, TQM ini yang menjadi semacam konsep di dalam mereka melakukan atau memproduksi barang-barang. Nah, nanti di dalam TQM itu ada Kaizen, ada continuous improvement, ada orientasi kepada mutu. Nah, setelah diselidiki, didiskusikan, seminar segala macam, ternyata malah Jepang itu dia ada 2 orang gitu, orang Amerika yang tinggal di Jepang yang bekerja gitu untuk memperbaiki mutu itu. Namanya itu adalah Edward Deming dan Juran. Nah, 2 orang ini sampai mendapatkan hadiah atau penghargaan yang setinggi oleh pemerintah Jepang, usahanya yang terus menerus yang meningkatkan mutu di Jepang itu. Itu di tahun 80-an. Kemudian di tahun 2000, tahun 90-an akhir sampai 2000, konsep mutu yang di dalam tadi di dunia bisnis menjadi mainstream di dunia pendidikan. Dibawa di Amerika pun di Inggris. Jadi cukup lama itu, artinya 80-an revolusi mutu dalam industri. Kemudian baru di akhir 90-an atau 2000 Tahun 2000 ya. Baru mainstream di pendidikan di Amerika dan di Eropa. Ke Indonesia baru tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 63 2009 yang berkaitan dengan mutu di dalam pendidikan, mereka sebut SPM waktu itu. Sudah SPM. Tapi akhirnya ini dicabut kembali karena konsep ini belum begitu matang, belum begitu bisa diimplementasikan. Tapi di luar negeri yang tadi kita sedikit ke belakang tadi ya, mutu itu adalah diterapkan di dunia industri. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu menjalankan konsep TQM ini. Hanya istilahnya saja yang berbeda-beda. Misalnya perusahaan yang besar itu Rolls-Royce. Yang nanti untuk mesin pesawat mereka menamakan total quality saja, TQ. Kemudian ada perusahaan besar yang internasional, Booth and Chemis, menyebutnya Assure Shopping. Tapi sebetulnya ada TQM juga. TQM ini adalah Total Quality Management. Kalau kita terjemahkan adalah manajemen mutu terpadu. Kemudian Amex, itu bank yang sangat besar di Amerika, menyebutnya AEQL, American Express Quality Leadership. Dia lebih menekankan kepada leadership, tapi sebetulnya dia tetap TQM juga. Nama lain ada yang menyebutnya Total Quality Control, ada Total Quality Service, ada yang menyebutnya Continuous Improvement, ada yang menyebutnya Strategic Quality Management, ada juga Systematic Improvement, ada Quality First, Quality Initiative, Service Quality dan lain sebagainya. Tapi pada intinya itu adalah TQM. Nah, kalau yang masuk ke Indonesia di bidang bisnis itu yang besar itu adalah yang diterapkan oleh Astra. Astra adalah yang sangat menjalankan TQM ini. Pak Is, Bu Uki ya. Ini ngomong-ngomong soal Jepang nih ya. Saya jadi tertarik juga dengan sebuah catatan sejarah. Ketika Jepang luluh lantak oleh bom atom,
pemerintah yang ada saat itu langsung bereaksi untuk istilahnya mengutamakan pendidikan. Bagaimana dia mengumpulkan orang guru-guru yang tersisa untuk kemudian membangun sistem pendidikan yang itu ternyata kemudian menjadi cikal bakal kebangkitan bangsa Jepang dari kehancurannya dia. Nah, saya berpendapat Jepang itu sebuah bangsa yang enggan berpolemik begitu dalam tanda kutip, duluan mana telur dengan ayam. Dia langsung membuat sebuah keputusan. Ini yang saya dulukan gitu ya. Nah, sementara kita menyimak tadi ya Bu Ki ya, penjelasan dari Pak Is bahwa Human Development Index kita berada di posisi ke 116 tahun ini. Tahun ini ya. Nah, Laporan September. ini artinya kan ada yang ganjel nih Pak Is di dunia pendidikan kita ini. Ini menurut Bapak apa yang menyebabkan hal ini kita masih berkutat di hal-hal seperti itu? Iya. Ya. Saya mencoba, walaupun ini adalah analisa saya Pak Edi ya. Jadi Jepang itu setelah dia dibom oleh Amerika, kemudian dia mulai menyusun strategi ke depan. Langkah-langkah yang dilakukan itu menurut hemat saya itu adalah langkah-langkah yang memang tepat gitu. Yang kemudian diikuti juga oleh Korea. Oh, oke. Korea Selatan. Korea Selatan ya. Korea Selatan itu merdeka hanya beda hari dengan kita. Betul. Kita lihat hari ini kemajuannya luar biasa. Luar biasa. Mereka ini kita HP segala macam, ini kita Samsung sudah camcung ini. Jauh. Nah, Jepang itu yang kita lihat di dalam pendidikan mereka itu pendidikan itu mereka lebih kepada awalnya yang di anak SD baru sampai kelas 4 itu kepada karakter yang mereka tanamkan. Jadi gugus kendali mutu itu sudah diinikan sejak dini sudah dini. Yang konsep gugus kendali mutu itu yang penemunya itu adalah orang Jepang, Profesor Koro Ishikawa. Nah, gimana Jepang membangun karakter? Kalau anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 3, 4 itu lebih ditanamkan karakter yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua kerja keras. Yang ketiga kejujuran, disiplin. Disiplin dulu ya. Yang pertama mereka itu menanamkan disiplin, kemudian menanamkan kerja keras, kemudian menanamkan kejujuran, kemudian kebersihan yang terakhir itu. Jadi yang 3 itu yang paling utama. Setiap anak-anak itu selama 3-4 tahun itu aja yang ditanamkan. Angkat sangat malu sekali orang Jepang apabila anaknya atau dirinya sendiri dikatakan kamu ini tidak disiplin, atau kamu ini tidak jujur, atau kamu ini pemalas. Itu bagi mereka suatu hal yang penghinaan yang sangat besar. Malu gitu ya. Malu sekali. Bisa mereka tuh bunuh diri itu. Jadi ini yang ditanamkan tadi adalah mulai dari disiplin, kejujuran, kerja keras, dan kebersihan. Sehingga kemanapun mereka, anak-anak Jepang itu ini akan terlihat itu. Dia pergi ke Eropa, ada pertandingan apa, dia bersih-bersih dia. Iya. Itu sebagai contoh kemarin ya, waktu Asian Games ya kalau nggak salah. Ini yang menjadi ini. Nah, ini pun juga ditanamkan di Korea Selatan, lebih kurang seperti itu juga. Nah, di Korea Selatan itu ada yang lebih ini lagi adalah pemimpin mereka, Pak Chung Hee itu ya, dia adalah pemimpin yang tegas, yang ingin menanamkan karakter itu cukup keras, tapi di arah yang benar gitu. Sehingga kalau kita pergi ke pelosok pun, misalnya kalau di Korea Selatan, kami pernah ke Pulau Jeju yang cukup jauh gitu, tidak boleh di sana orang merokok. Nah, pas kita tanya, disampaikan oleh guide-nya, jangan sampai ada merokok ya, kalau merokok nanti penduduk marah. Nah, kita tanya, kenapa penduduk marah? Katanya, itu dilarang sama Bapak di pusat. Bapak di pusat maksudnya pimpinan. Jadi maksudnya pimpinan dia yang itu. Dan itu tertanam sampai ke unit kecil itu. Unit kecil di desa, mereka menjalankan, mematuhi panutan mereka yang di pusat itu. Tentunya kan sebenarnya hal ini tidak mungkin 1-2 hari, setahun 2 tahun gitu Pak ya. Betul terbentuk sekali, gitu ya. Bu. Tentunya itu kan pasti dari akar dan halo gitu Indonesia gitu Halo ya. Indonesia. Pastinya mulai kapan ini ya? Ya mulai sekarang sebenarnya ya. Kita nggak perlu betul. menunda lagi besok, lusa atau entar sok gitu ya. Tarsok. Dan itu kita harus bergandengan tangan tentunya. betul. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri ya, betul ya Pak Is? Betul Ya? sekali Bu Ki sama Pak Edi.
ini adalah masalah besar yang tidak bisa sehari 2 hari kita Ya, selesaikan, betul. tetapi suatu yang harus kita budayakan. Nah, di dalam SPM ini kalau kita lihat ujung-ujungnya nanti adalah membudayakan mutu. Jadi pertama kita meningkatkan mutu, lama-lama nanti kita membudayakan mutu. Jadi di dalam SPM itu prinsip-prinsipnya itu yang pertama adalah continuous improvement. Ada perbaikan yang terus-menerus dilakukan. Terus jadi satu siklus nanti ada 5 tahap. Nanti setelah 5 tahap itu selesai, balik lagi siklus berikutnya, siklus kedua. Dan terus-menerus dilakukan sehingga tidak berhenti. Nah, ini konsepnya itu continuous improvement. Kalau di Jepang mereka sebut sebagai kaizen. Ini yang salah satu prinsip daripada sistem penjaminan mutu. Kemudian ada hal lain juga di dalam SPM itu adalah prinsip bukan top down, tetapi konsep ini dikerjakan bersama-sama, milik kita bersama-sama. Bottom up ya Pak? Bottom up bersama-sama ya. Kemudian juga ada di dalamnya itu sebentar kebersamaan, ada continuous improvement, kemudian ada. Nah, saya mungkin sedikit agak menyimpang dari situ. Kita sebetulnya di umat Islam punya satu metodologi, metodologi bagaimana menanamkan sesuatu nilai yang baru. Jadi SPM ini adalah sesuatu yang baru. Kalau kita di Islam itu metodologi nanti sebetulnya dipakai juga oleh SPM, yaitu metode internalisasi atau kita sebut juga personalisasi. Itu adalah satu konsep dari Rasulullah. Rasulullah itu menanamkan satu nilai kepada umatnya. Dia mulai dengan dirinya sendiri. Jadi mulai dia dari seperti umumnya learning to know, learning to do, learning to be. To be-nya ini yang menjadi sangat mendalam sehingga melekat ke jiwanya sendiri. Jadi internalisasi atau personalisasi. Nah, itu metode Rasulullah di dalam menanamkan satu konsep dalam pendidikan. Nah, sekarang tekniknya di dalam teknik pelaksanaan bagaimana Rasulullah menjalankan satu konsep itu adalah 2 dilakukan. Pertama adalah keteladanan, peneladanan. Yang kedua pembiasaan. Nah, ini saya melihat di SPM juga seperti ini. Sebetulnya ini adalah konsep dari Rasulullah ini. Kita memberikan contoh dulu, kemudian kita biasakan terus-menerus suatu nilai itu sehingga dia menjadi melekat kepada diri dari anak-anak atau diri dari manusia itu sendiri. Ketika kita berbicara mengenai pembiasaan, tentunya ini kan harapannya kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kurang efektif gitu Pak ya, merubah pola sebelumnya menjadi pola lebih terstruktur gitu ya, dan ada instrumen untuk mengevaluasi tentunya Pak Iskandar ya. Dan itu bisa harapannya ke depannya bisa merubah pola yang sebelumnya kurang efektif menjadi lebih efektif lagi. Dan kalau kita bicara mengenai keteladanan nih, berarti tentunya kan dari kalau kita berbicara mengenai sekolah Pak ya, di level pendidikan, tentunya kan ini para yang mempunyai pemangku kebijakan ya di suatu lembaga pendidikan, tentunya itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya terhadap pola yang akan terjadi di lini yang di bawahnya. Itu sangat betul Bu Uki. Kalau kita lihat bagaimana orang menerapkan TKM di Amerika, ada ahli namanya itu Dr. Philip Crosby. Itu adalah seorang ahli di dalam menerapkan konsep-konsep itu, konsep TKM diimplementasikan. Itu ahlinya itu dia digunakan oleh banyak perusahaan besar. Menurut dia, kalau kita ingin meraih mutu, tahap pertama yang kita lakukan adalah disebut sebagai manajemen komitmen. Harus ada komitmen dari orang di atas. Harus komit dulu, memahami kemudian untuk menjalankan. Nah, ini langkah pertama menurut Crosby, manajemen komitmen. Sehingga Crosby sendiri mengarang satu buku judulnya manajemen komitmen. Di samping buku lain yang dia tulis ada banyak sekali. Yang terkenal itu adalah manajemen komitmen. Jadi mungkin di awal di lini yang menjadi pemegang kebijakan itu mempunyai komitmen dulu nih, ya memahami dulu dan berkomitmen gitu Pak ya, untuk melaksanakan SPM ini ya tentunya.
Nah, kalau bicara SPM kan ada kalimat standar di situ, Pak. Iya. Tadi mutu sudah Bapak jelaskan. Betul. Kalau kita bicara standar, kemudian itu isinya apa aja sih, Pak? Ya, baik. Pak Edi, ini jadi memang SPM ini kan suatu yang baru bagi kita. Iya, Baru dikeluarkan bulan Agustus tahun 2016 di dalam Permendikbud nomor 28. Iya, iya. Apa yang disebut SPM, Sistem Penjaminan Mutu, definisinya menurut Permendikbud nomor 28 adalah satu kesatuan unsur. Kesatuan unsur ini sistem maksudnya. Yang terdiri atas organisasi, Iya. kemudian kebijakan, Iya. kemudian proses yang terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu dan saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Itu di dalam bahasa Permendikbud itu. Jadi lebih berkaitan kepada sistem, dia kesatuan unsur, juga merupakan suatu organisasi, kebijakan, proses terpadu untuk meningkatkan mutu. Oke. Jadi di dalamnya itu yang kita perlu garis bawahi adalah ada proses, dia lebih berorientasi ke ada proses. Karena di dalam pendidikan ini ada juga namanya akreditasi, Iya, akreditasi, ada juga oke. namanya ini tuh di ujung. Iya, iya. Di ujung baru dilihat. Nah, sementara di dalam SPM ini tidak hanya melihat di ujung, tapi di proses pun sudah mulai diterapkan mutu-mutu. Nah, mungkin kalau saya tambahkan lagi Pak Edi, Iya. apa fungsi dari SPM? Iya. Menurut Permendikbud itu adalah untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Betul, betul. Kemudian apa tujuannya? Iya. Tujuannya adalah menjamin pemenuhan standar secara sistematis, holistik, Iya. berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Nah, ini menjadi tujuan akhirnya nanti adalah mutu ini tidak hanya slogan, tidak hanya kita ingin meningkatkan, tetapi menjadi budaya kita, Betul, bagian dari kebiasaan kita, bagian dari diri kita yang ingin diterapkan gitu. Jadi idealnya nanti setiap orang menjalankan SPM itu di dalam pikirannya itu yang dilakukan itu harus bermutu, harus terus ditingkatkan, continuous improvement, begitu. Iya. Oke. Ya, kalau berbicara mengenai SPM, Pak, di Indonesia gitu, apakah program SPM ini sudah dilaksanakan di Indonesia? Jadi konsep ini kan baru diresmikan itu pada bulan Agustus tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 28. Artinya suatu hal yang baru. Iya. Nah, pada saat di bulan Desember tahun 2017, kita di sekolah kita itu mempunyai niat untuk menjalankan SPM ini. Nah, rasanya mungkin ini yang pertama di Kaltim. Oh, Masya Allah. Iya. Ya. Oke. Kemudian kalau kita baca paper segala macam se-Indonesia itu belum ada ya yang menerapkan secara utuh gitu lengkap SPM ini. Jadi kita di tanggal 15 Desember tahun 2017 sekolah kita SDIT SMPT Istiqomah atas suatu kebijakan dari pembina kita akan menjalankan SPM ini. Kita akan dengan segala kekurangan kita akan mulai terapkan. Memulai ya. Jadi kurang lebih sudah hampir 1 tahun ya Pak sudah ya? hampir 1 Iya, tahun. Insya Allah di 2017. bulan depan sudah 1 tahun Sudah kita 1 menjalankan. Walaupun begitu dia kan SPM ini ada tahap-tahapnya. Iya. Iya. Nah tahapnya ini kita itu sekarang itu mungkin baru tahap 2 yang kita lakukan. Tahap 2. Ya. Ada berapa tahap ya Pak? Ya. Jadi di dalam SPM ini ada 5 tahap. Ada 5 tahap. Tahap pertama itu kita sebut pemetaan mutu. Kita lihat dulu kita itu bagaimana sih, sehingga kita lakukan melihat internal ke dalam. Yang disebut dinamanya kegiatannya itu evaluasi diri sekolah, Evaluasi diri. EDS namanya. Nah, pada saat kita pemetaan mutu itu kita lakukan evaluasi internal, nanti kita keluarkan produknya adalah dokumen evaluasi diri. Nah, di sana itu dari 8 standar pendidikan itu dicek satu-satu itu. Jadi 8 standar pendidikan itu indikatornya dan subindikatornya sampai 600-an atau 800-an itu. Wow. Itu diisi oleh Banyak ya. banyak sekali. Kebayang ya Jadi, kok segitu ya, indikatornya ini suatu ya. pekerjaan Oke. yang ini. Nanti setelah kita pemetaan itu akan keluar peta mutu. Di dalamnya adalah hasil evaluasi dari sekolah, kemudian juga di dalamnya hasil akreditasi, kemudian di dalamnya juga hasil dari UN, Iya. ujian nasional, Iya. kemudian di dalamnya juga adalah hasil dari sertifikasi guru. Sertifikasi Jadi guru. itu nanti menjadi komponen dari pemetaan mutu. Akreditasi juga termasuk ya? Termasuk akreditasi ya. juga ya? Alhamdulillah sekolah kita kemarin ini SDIT
Istiqomah YPAIT, Iya. YPAITB mendapatkan akreditasi yang paling tinggi. Kita dapat Alhamdulillah. unggul A. A. Unggul. Jadi ada A sangat bagus, amat baik, ini A unggul. Nah, tadi tahap pertama namanya pemetaan mutu. Iya. Kita melakukan internal evaluasi. Iya. Nah, tahap kedua nanti dari hasil pemetaan mutu ini kita melakukan penyusunan rencana pemenuhan mutu. Apa-apa yang kurang dari pemetaan mutu kita akan tingkatkan. Nah, itu Iya, dibikinkan lagi semacam dokumen, namanya dokumen perencanaan pengembangan sekolah dan rencana aksi. Iya. Itu tahap kedua. Iya. Nah, dari mana masukannya? Masukannya adalah dari pemetaan mutu, kemudian juga masukan dari kebijakan pemerintah dan juga masukan dari visi misi sekolah. Iya. Sehingga kita susun di dalam tahap 2 penyusunan rencana pemenuhan mutu tadi. Iya. Ya, dokumennya nanti dokumen perencanaan pengembangan sekolah dan rencana aksi. Setelah itu terus kita ke tahap ketiga. Iya. Ke tahap ketiga adalah pelaksanaan pemenuhan mutu. Nah, ini kita mulai kepada implementasi yang beneran di sini. Iya. Nah, nanti dari pelaksanaan pemenuhan mutu ini juga ada outputnya nanti semacam capaian kualitas sekolah sesuai dengan 8 SNP. Iya. Iya. Berapa yang kita bisa capai. Nah, tahap berikutnya adalah tahap keempat, kita melakukan monitoring, Iya. evaluasi, audit Iya, terhadap pelaksanaan. Iya. Itu tahap 4. Kemudian hasil dari tahap 4 itu adalah hasil evaluasi mengenai pemenuhan mutu dan implementasi dari rencana kita sebelumnya. Nah, kalau kita sudah sampai tahap 4, sudah dapat gambaran kita. Iya. Berarti ini sudah kita jalankan, ini sudah kita ini. Tentu saja tidak semua dia akan bisa tercapai. Iya. Maka nomor 5 nanti ada tahap berikutnya, kita menetapkan lagi standar mutu yang baru. Iya. Kalau yang lama itu sudah dijalankan semua, maka kita cari target mutu yang baru. Iya. Tapi kalau yang lama ada yang masih belum berjalan dengan baik, maka dia akan masuk lagi dia Di tahap untuk yang tahap berikutnya. berikutnya. Nah, 5 tahap itu yang terus berputar, tidak hanya sekali siklus itu, tapi siklusnya terus seperti spiral mutar Iya, ke atas. iya, iya. Wah, Dan balik lagi nanti pemetaan mutu, balik lagi nanti ke Iya, penyusunan perencanaan pemenuhan mutu, terus lagi ke pelaksanaan, terus memutar, Iya. tidak berhenti. tidak berhenti. Tidak berhenti. Iya. Continue. Never ending stop nih, Pak. Non stop. Saat kita merasa sudah Lelah. bagus semua, itu saat itu sudah kegagalan di depan kita. Betul. Jadi- berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Nah, disinilah namanya konsep itu Iya. continuous improvement. Seperti itu. Ini berarti diturunkan terus nanti dari generasi sekarang turun lagi ke generasi berikutnya dan berlanjut terus ya, Pak ya. Betul. Dan Nah, itu harapannya pasti outputnya harapannya jauh lebih baik pastinya ya, karena itu kan harusnya lebih baik. dievaluasinya kan Karena lumayan tuh dievaluasi ya 5 terus. tahap ya. Iya. Dan itu continue. gitu. continue. Iya, Jadi iya, sistem ini nanti mengontrol supaya terus dia berputar terus kepada yang lebih baik dan lebih baik. Nah, ini sesuai sekali dengan yang selalu di SDIT, SMPT Istiqomah yang kita sampaikan, hari ini harus lebih baik dari hari Iya. kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Amin. Nah, ini kira-kira yang menjadi semangat daripada SPM ini. Iya, oke. Baik, Pak Is, kalau secara teori kita akhirnya bisa mendapatkan satu pencerahan begitu ya, bahwa ternyata dunia pendidikan kita ketika diurus oleh orang-orang yang serius dan istiqomah itu insya Allah kendala-kendala yang ada itu bisa teratasi ya. Tapi kalau kira-kira nih Pak Is, dengan SPM ini jika diterapkan secara nyata begitu, implementasi nyata oleh seluruh atau ya anggaplah oleh dunia pendidikan kita, itu tahun depan HDI kita berapa ya Pak? Iya. Kira-kira ini Iya. seandainya kita berandai-andai gitu. Iya. Berharap lah ya. Berharap ya. Iya. Kalau kita menurut hemat saya dengan HDI yang sama saja di dalam konsep Islam itu, hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi. Rugi ya? Itu dalam konsep ada Islam. benar-benar kerugian besar Kalau tuh hari ya. ini lebih jelek dari hari kemarin, itu cilaka. Celaka. Jadi Paket memang 13 enggak, Pak? Iya, betul. Begitu ininya. Satu-satunya harus lebih baik. Harus dari lebih ini. baik. Iya, iya. Optimis Kalau, ya. harus lebih baik. Iya, Kita iya. akan berusaha sekuat tenaga dan ini harus melibatkan semua unsur. Iya, Jadi salah satu mungkin saya bacakan prinsip dari SPM itu. Mhm. SPM itu yang pertama
prinsipnya itu dikembangkan, diimplementasikan secara mandiri oleh setiap sekolah. Iya. Jadi walaupun ini adalah kebijakan dari pemerintah, Iya. tetapi dalam implementasinya itu diharapkan mandiri. Walaupun ada sekolah yang saat ini di Balikpapan misalnya ada 5 sekolah sebagai proyek percontohan gitu. Iya, Nanti iya. dari 5 itu nanti ada lagi sekolah imbas yang akan mengikuti. Nah, kita insya Allah di sekolah kita mandiri. Kita dari Desember itu kita coba dengan Sudah segala mulai, ya. yang bisa kita lakukan. Iya. Yang kedua adalah prinsip dari SPM itu adalah terstandar. Terstandar. Standar artinya menggunakan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Mendikbud Iya. dan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Apabila pendidikan itu dia sudah memenuhi SNP, dia sudah akreditasinya sudah bagus, dia boleh menambahkan lagi standar-standar dari sekolahnya masing-masing. Iya. Nah, di kita insya Allah kita masukkan juga ada sekolah kita sejak berdiri sampai hari ini itu alhamdulillah selalu akreditasinya A. Iya. Maka kita mencoba memasukkan nilai yang keluar dari kita sendiri. Misalnya dari standar nasional pendidikan itu kan ada 8. Delapan. Salah satunya nomor 1 itu adalah standar kompetisi kelulusan. Ya. Nah, di dalam standar kompetisi kelulusan itu di sekolah kita dimasukkan setiap murid yang keluar dari SDIT Istiqomah atau SMPT mesti dia bisa melakukan salat dengan tepat dan benar. Salat melakukan dengan benar dengan ini. Jadi itu kita masukkan di dalam nilai yang dari sekolah kita. Iya. Jadi kita dalam setahun ini anak-anak kita itu akan kita latih, kita bimbing, kita bina semoga salatnya benar. Iya. Karena pada saat dia nanti di akhirat apa saja kebaikan yang dia lakukan tidak akan berarti apa-apa apabila salatnya ini tidak benar. Iya. Jadi salatnya ini harus benar. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian juga dia akan ada 8 standar yang lain Iya. itu. Kemudian saya kembali kepada prinsip SPM tadi. Yang pertama dia mandiri, yang kedua terstandar. Kemudian yang ketiga itu SPM ini dia harus menggunakan data dan informasi yang akurat. Iya. Kalau kita berbicara data, tidak hanya kata si ini, kata si Si itu begini, kata si ini begitu, Katanya si tidak. Anu gitu Si ya. Anu, tidak. Kita mempunyai data yang akurat, harus ada data. Iya. Data yang kita analisa, kita tingkatkan ke depan berdasarkan data yang akurat. Iya. Yang keempat, sistemik dan berkelanjutan. Iya. Itu SPM ini diimplementasikan dengan menggunakan 5 langkah penjaminan mutu yang tadi 5 tadi. Iya, Itu iya. kan suatu yang berkelanjutan dan Berkelanjutan, ya. sistemik. Kemudian juga yang kelima, prinsip SPMI ini holistik. Holistic. Holistic. SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan, baik organisasinya, baik kebijakannya, baik prosesnya, baik orangnya, mulai dari pimpinan, murid, pendidik, tenaga kependidikan, pegawai sekolah, orang tua murid yang bekerja di termasuk yang kantin, termasuk bahkan ya di dalam teorinya ini yang ngurus parkir, semua yang terlibat di Semua, sekolah ya. itu dia harus memahami dan menjalankan SPM Iya. ini. Jadi memang holistik. Oke, saya kebayang tuh kalau misalnya SPM ini betul-betul dijalankan itu kayaknya damai gitu ya. Insya Allah begitu, Ya. Bu. Kayaknya Insya Allah begitu. tenang gitu ya. Bisa. Terus mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Iskandar indikator bahwa SPM ini sudah berjalan dengan baik itu apa ya? Iya. Mungkin saya lengkapi dulu karena dia prinsip belum ya SPM tadi, ini maaf. sampai 6 dia. Oh, baik, Tadi baik. holistik menyeluruh, kemudian yang ke-6 ini terdokumentasi. Oke. Iya. Setiap apa yang kita lakukan itu harus terdokumentasi dengan baik. Iya. Karena pada intinya kegiatan pendidikan ini berulang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan muncul lagi tahun depan. Iya. Iya. Misalnya hari ini kita melakukan penerimaan murid baru, tahun depan muncul lagi. Nah, Iya. semua yang kita lakukan hari ini didokumentasikan dengan baik. Pada saat tahun depan dokumentasi yang sudah baik ini tinggal kita improve saja. Oh ini kurang, ini kita tambah. Oh ini Iya. kurang, ini tidak bagus kita lupakan. Jadi menjadi suatu kebiasaan bagi bangsa kita itu dokumentasi kurang baik, Iya. sehingga pas muncul kegiatan lagi Bingung. kita mengulang lagi dari awal. Oh iya. Biasa mengulang dan Iya. itu bisa habis 30-40% waktu hanya untuk sebetulnya tidak perlu kita lakukan karena sudah pernah kita Sudah lakukan pernah sebelumnya. dilakukan Ya, sebelumnya. ya, jadi itu Bu. Kemudian yang tadi Ibu kita tanyakan mengenai indikator keberhasilan, Iya. itu bisa kita lihat dari indikatornya ini dari empat indikator. Yang pertama, karena SPM ini tidak hanya hasil, dia tidak hanya ujung. Iya.
tapi juga proses. Proses, Maka ada indikator dalam proses. Nah, di dalam proses ini ada beberapa indikatornya itu. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan satuan pendidikan dalam menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan yang teridentifikasi dari adanya perubahan pengelolaan satuan pendidikan. Ya. Terlihat kita ada pengelolaan ini berubah dia ini. Itu karena prosesnya. Yang Prosesnya. kedua adalah adanya kebijakan dan implementasi kebijakan yang mengacu pada SNP. Jadi sekolah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dijalankan dan itu berdasarkan kepada standar nasional pendidikan. Yang ketiga adalah meningkatnya kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan rencana pemenuhan mutu yang disusun. Jadi terlihat nanti kalau dia ini di dalam proses ini dia gimana rencana yang mau dilakukan, kemudian bagaimana melaksanakan. Nah, kemudian yang keempat adalah meningkatnya kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi mekanisme yang dilakukan. Jadi proses itu harus kita monitor, kemudian juga mekanismenya bagaimana, itu kita evaluasi. Nah, dari sana itu indikator dalam proses. Kemudian ada indikator dari Outputnya. Di output ini kita melihat terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya kompetensi pendidik. Oh, baik. Jadi kalau SPM ini berjalan dengan baik, harusnya pendidik tenaga pendidik itu udah meningkat ininya, kompetensinya guru-guru kita, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari perencanaan, penilaian, pengembangan kegiatan baik termasuk ekskul juga. Yang kedua adalah di dalam indikator output ini meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana dan keuangan kerjasama dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Jadi mesti terlihat di dalam sarana prasarana itu ada peningkatan ada peningkatan ya. Kemudian juga dalam hal keuangan dan juga keterlibatan seluruh stakeholder. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Yang tadi itu tidak terputus tidak terputus. Kalau berhenti di jalan ini berarti ada sesuatu ya. Ada sesuatu yang harus dievaluasi lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah terbentuknya organisasi penjaminan mutu di satuan pendidikan itu. Jadi di dalam sekolah yang menjalankan SPM ini harus ada nanti satu organisasi. Kalau di perguruan tinggi kalau di Bandung itu misalnya di ITB itu namanya unit penjaminan mutu kalau tidak salah namanya. Kalau di Unisba namanya BPM, Badan Penjaminan Mutu. Nah, di Unisba ini cukup unik. Itu dari 1000-an lebih perguruan tinggi di Indonesia di Unisba ini, Universitas Islam Bandung yang menjadi terbaik menjalankan SPM. Nah, Ibu Uki pada saat SPM ini dijalankan untuk perguruan tinggi lebih duluan dia. Kalau yang tadi kita sebutkan untuk pendidikan dasar dan menengah ini baru mulai 2016 ya. Agustus. Tetapi kalau di perguruan tinggi lebih awal dia. Jadi permennya beda dengan kita yang tadi. Nah, jadi di Indonesia itu yang terbaik menjalankan SPM itu adalah Unisba. Nah, kebetulan kami belajar di sana dan belajar dengan ketua BPM-nya itu. Jadi Ibu Dr. Nan Herniawati sebagai kepala BPM namanya Badan Penjaminan Mutu. Nah, di sekolah kita bentuk juga BPM. Nah, sudah ada satu orang yang menjadi ketua BPM, merangkap juga menjadi manajer penjaminan mutu. Nah, di sekolah kita juga ada. Saya lanjut mungkin Bu Uki mengenai indikatornya tadi, pertanyaan Bu Uki. Tadi sudah kita indikator dari proses, indikator dari output, sekarang indikator dari outcome. Outcome itu di lanjutan dari output. Kemudian apa? Indikator dari outcome, adanya peningkatan hasil belajar peserta didik, hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Mesti terlihat anak-anak didik kita itu kelulusannya bagus dari kelulusannya, dari uji kompetensinya, dari kemudian yang kedua adalah adanya peningkatan prestasi satuan pendidikan beserta anggotanya. Sekolah itu mesti rekod prestasinya mesti meningkat. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan. Walaupun dia berprestasi, bukan berarti dia di sekolah itu jadi stres, jadi tegang gitu ya. Enggak, dia harus
ada lingkungan belajar yang menyenangkan. Iya. Nah, Oke. kemudian adanya penghargaan serta dukungan finansial dari stakeholder yang lain. Itu yang indikator outcome. Ini kalau kita lihat di dalam satu sistem itu kan ada input, Iya. ada proses, ada output. Iya. Setelah itu namanya outcome. Setelah itu baru namanya dampak. Oke. Nah, dampak ini yang terakhir, indikator dari dampak, terbangunnya budaya mutu dengan terlaksananya penjaminan mutu yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada satuan pendidikan. Ini dampaknya. Jadi kalau dia sudah berjalan SPM ini dengan baik, mesti sudah terbangun budaya mutu di sekolah itu. Iya. Jadi orang itu mungkin kalau kita melihat contoh nyata Jerman, seperti misalnya Jerman. Iya, iya. Jerman itu apa aja dibikin mesti bermutu. Iya, Kalau mobil bikin dia pasti yang sudah Mercedes, standarnya udah yang Audi, oke lah ya. Iya. BMW bisa bermutu. Hanya bikin pisau aja bermutu, pisau garpu dia. Bikin sepeda aja bermutu, dulu sepeda rally namanya. Nah itu. Oh, iya, Jadi iya. kita kira begitu Bu Uki. Iya, iya. Wow, Ini ya. hampir 1 jam ini Bu Wow, Uki ya. nggak berasa loh. Oh ya, oh Masya Sudah hampir Allah. 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol. Iya, Tapi iya, masih ada iya. yang mau dielaborasi lagi Iya. dengan Pak Ya Is? mungkin itu penjelasan yang sangat detail sekali dari Pak Iskandar itu membuat saya terbengong-bengong sebenarnya Iya, karena iya. ketika ini dilaksanakan betul-betul di sekolah kita gitu. Iya, iya. Insya Allah ya itu dampak ya Pak ya, Iya. terciptanya Dampak yang budaya terakhir. mutu itu wow keren banget Iya, sebenarnya iya, ya betul, kalau betul, misalnya itu betul, bisa ya. terwujud. Ya insya Allah. Dan terakhir barangkali saya ingin menanyakan lah ke Pak Is. Iya. Kalau saya perhatikan tadi dari penjelasan dari soal SPM ini, orientasinya adalah pada hasil akademik. Iya. Barangkali kalau saya salah mohon dikoreksi Pak. Iya. Kesimpulan awal saya adalah SPM berorientasi pada hasil akademik, yaitu prestasi anak didik. Sedangkan kita di sekolah kita itu punya misi adalah bagaimana anak didik kita itu beriman, bertakwa, cerdas, Iya. berakhlak mulia, begitu Pak ya. Iya. Nah, statement dari Pak Is selaku pembina YPAITB ini dengan menerapkan SPM tetap inline dengan misi visi misi bahwa sekolah kita ingin menciptakan generasi yang bertakwa, cerdas, berakhlak mulia. Iya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Ini pertanyaan yang bagus sekali karena kita menyentuh kepada yang esensi. Esensi dari pendidikan itu sendiri apa? Iya, iya. Prestasi dalam bidang akademik itu hanya sebagian kecil Oh, itu malah daripada kecil ya Pak ya? Kecil, sebagian kecil. Dan itu pun sebetulnya sudah merupakan ikutan itu. Iya, 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 iya. Sekarang kita lihat mulai dari Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu bahwa tujuan pendidikan itu adalah dari manusia yang beriman, manusia bertakwa, manusia berakhlak mulia, itu sebetulnya. Ini menjadi inti pendidikan. Iya, iya. Itu disebut di dalam undang-undang menjadi hulunya, tapi pada saat pelaksanaan ke bawah itu dilupakan orang. Iya. Iya, iya. Nah, ini kita di sekolah kita mencoba membangkitkan kembali bahwa bukan hanya prestasi akademik yang kita kejar, Kita kejar, tetapi betul. kita seperti ya di Undang-Undang Dasar dan seperti juga dalam agama kita, di mana yang menjadi inti itu adalah iman, takwa, akhlak mulia dan lain sebagainya itu. Iya, Nanti salah satunya adalah akademik. Nah, di dalam standar nasional pendidikan itu ada 8 standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, Iya. standar pendidik tenaga kependidikan, Iya. standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan. Ini semua yang menjadi yang menjadi patokan atau yang menjadi dasar yang akan ditingkatkan di dalam SPM ini. Baik. Nah, termasuk nanti yang di dalam iman, takwa segala macam itu dia harus di dalam ini, dan malah dia harus itu menjadi core, Menjadi core. menjadi ya. core pendidikan. Jadi begini, kan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dibilang bahwa tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan potensi kita segala macam dalam iman, takwa, kemudian Cerdas, akhlak, cerdas segala macam itu. Untuk iman, takwa dan akhlak mulia, terutama untuk iman, takwa,
dia itu tidak sejajar, tidak selevel dengan yang lain itu. Harusnya dia itu di tengah, di core dia. Jadi kalau kita misalnya mempunyai suatu semacam apa istilahnya itu lingkaran begitu ya. Di tengah itu yang 3 itu iman, takwa, Intinya ya, Pak. intinya dia itu menyebar kepada yang lainnya itu. Nah, kalau dia inti seperti kita inti dari batang pisang gitu ya, di atas sampai ke bawah pun harus dia tetap jadi inti dia. Betul. Nah, jadi iman, takwa dan akhlak mulia itu lebih tinggi daripada kompetensi-kompetensi yang lain. Ya, oke, baiklah. Jadi ini adalah statement yang meneduhkan dari Pak Is selaku pembina Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Balikpapan ya, bahwa di SDIT dan SMPIT Istiqomah itu tidak hanya mengejar prestasi begitu ya, tetapi apa namanya, seluruh pengurus di dalamnya guru-guru itu berupaya juga dan apa namanya mengedepankan bahwa lulusan-lulusan dari SDIT dan SMPIT Istiqomah itu adalah mereka-mereka generasi yang bertakwa, cerdas dan juga berakhlak mulia. Betul. Baik ya. Pak Iskandar, terima kasih banyak atas waktunya. Senang bisa berdiskusi dengan Bapak dan ini banyak sekali ilmu yang bisa kita serap pada hari ini. Insya Allah Bapak nanti bisa berkunjung kembali. Insya Allah Pak Edi. Gak pakai lama ya Pak ya? Insya Allah ya. Requestnya nggak pakai Nggak lama pakai ya. lama. Di Balikpapan ini memang sering mengangini, tapi kadang-kadang kesibukan di Bandung yang tidak memungkinkan sering datang. Tapi insya Allah kalau setiap datang ke sini kita diskusi lagi. Baik, ya. Untuk yang berkaitan dengan SPM ini dalam rangka kita ingin hari esok itu lebih baik dari hari ini. Betul. Hari ini lebih baik dari hari esok. Betul. Dan kehadiran Pak Is akan selalu kami nantikan karena ada alarmnya jadinya, pengingat. Hari besok harus lebih baik lagi. Saya juga terima kasih Bu Uki, Pak Edi diberikan kesempatan untuk sharing. Walaupun tidak banyak yang kita punya, tapi minimal kita sharing dalam rangka juga pendidikan pada pengingat kepada diri kita sendiri. Betul, sesuai dengan tuntunan sampaikanlah ilmu walaupun hanya 1 ayat ya Pak ya. Walau ayat. Baik Pak Iskandar, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sukses untuk segala aktivitas Anda di Kota Bandung dan insya Allah kita bisa berjumpa kembali ya Pak ya. Baik, terima kasih. Sama-sama, Mas sudah Edi. mendampingi saya juga di Special Talk kali ini. Saya Edi Ardian, Amit undur diri dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum